Saat kita membicarakan Somalia, kita seringkali hanya melihat satu sisi cerita, sisi yang suram, penuh konflik dan bajak laut. Maka ketika kita melihat Somalia hari ini, kita tidak bisa hanya melihat konfliknya. Kita harus melihatnya sebagai sebuah bangsa yang pernah menjadi pusat peradaban kuno, menanamkan nilai-nilai Islam sebagai identitasnya, dan bertahan melalui masa-masa kolonialisme yang memecah belah. Kisah Somalia adalah pengingat bahwa di balik setiap krisis ada sejarah panjang yang membentuknya. Kisah ini mengajarkan kita tentang ketangguhan, tentang identitas yang tak goyah, dan tentang sebuah bangsa yang meskipun telah jatuh, sedang berjuang untuk bangkit kembali. Apa yang menginspirasi dari perjalanan panjang Somalia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video lainnya. Jika Anda tertarik dengan satu topik yang hendak didiskusikan, sampaikan di kolom komentar. Saat kita membicarakan Somalia, kita seringkali hanya melihat satu sisi cerita, sisi yang suram, penuh konflik dan bajak laut. Tapi tahukah Anda bahwa tanah yang dikenal sebagai Somaliland adalah tempat peradaban kuno yang setara dengan peradaban Mesir kuno? Bahwa disinilah di pesisir tanduk Afrika, sebuah bangsa besar telah ada bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Video ini akan membawa kita kembali ke masa lalu, mengungkap sejarah yang jarang diceritakan. Dari tanah Punt di zaman Fir'aun hingga perjuangan melawan penjajahan, hingga akhirnya sebuah bangsa yang terus mencari jalan pulang. Jauh sebelum nama Somalia dikenal, wilayah ini adalah tanah Punt. Dalam relief kuno Mesir, kita bisa melihat perahu-perahu yang membawa kemenyan, mur dan emas dari tempat yang disebut Punt ini. Tanahnya kaya akan wewangian dan komoditas langka, menjadikannya mitra dagang yang sangat penting bagi peradaban Mesir kuno. Ini menunjukkan bahwa Somalia memiliki peradaban yang makmur dan terorganisir sejak ribuan tahun yang lalu. Pada abad ke-6 Masehi, sejarah Somalia bersinggungan dengan peristiwa besar kekuatan Kristen dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abrahah berupaya menguasai Jazirah Arab. Meskipun Abrahah gagal menyerang Ka'bah, pengaruh kekristenan dari Yaman meluas hingga ke tanduk Afrika. Ada dugaan kuat bahwa kekristenan sempat masuk dan berkembang di sebagian wilayah Somalia, meskipun pengaruhnya tidak dominan dan akhirnya memudar seiring waktu. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Somalia telah menjadi persimpangan budaya
dan agama yang penting bahkan sebelum Islam datang. Untuk memahami Somalia, kita harus memahami struktur sosialnya. Berbeda dengan banyak negara lain, fondasi utama masyarakat Somalia bukanlah pemerintah atau wilayah, melainkan sistem klan dan kekerabatan. Setiap orang Somalia dapat menelusuri garis keturunannya hingga ke klan dan subklan tertentu. 4 klan utama yaitu Darod, Hawiye, Ishaq, dan Dir beserta kelompok-kelompok lainnya membentuk lanskap sosial dan politik. Klan-klan ini secara tradisional mengatur banyak aspek kehidupan, mulai dari penyelesaian sengketa, keamanan, hingga kepemilikan sumber daya. Sistem adat mereka yang dikenal sebagai sir berfungsi sebagai hukum yang dihormati di tingkat lokal. Namun, di masa modern, sistem klan ini menjadi pedang bermata dua. Ketika pemerintah pusat runtuh pada tahun 1991, kekosongan kekuasaan diisi oleh milisi yang loyal pada klan masing-masing. Pertikaian antara panglima perang yang seringkali didasarkan pada persaingan antar klan inilah yang memicu perang saudara berkepanjangan dan kekacauan yang kita kenal. Perjuangan Somalia untuk membangun negara yang stabil saat ini juga sangat terkait dengan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan dan kekuatan klan-klan ini. Mereka berupaya membangun sistem pemerintahan yang inklusif, di mana setiap klan merasa terwakili dan memiliki andil dalam masa depan negara. Kisah Somalia berubah total dengan kedatangan Islam. Islam masuk ke Somalia sangat awal, bahkan di masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudagar Arab yang berhijrah dari Mekah membawa ajaran Islam. Mereka membangun masjid pertama di Afrika yang masih ada hingga kini, Masjid Al-Qiblatain, yang unik karena memiliki 2 kiblat menghadap ke Yerusalem dan Makkah. Berkat lokasinya yang strategis, kota-kota pesisir Somalia seperti Mogadishu dan Zeila menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam yang makmur. Sejarawan dan penjelajah besar seperti Ibnu Battuta menggambarkan Mogadishu sebagai kota metropolitan yang kaya dan padat. Ini adalah masa keemasan Somalia. Sultanat-sultanat Islam seperti Sultanah Adal menguasai perdagangan dan menjadi kekuatan militer yang tangguh, bahkan berani menantang kekaisaran Kristen Ethiopia. Di masa ini, identitas Somalia sebagai bangsa Muslim yang kuat dan berdaulat terbentuk dengan kokoh. Namun masa kejayaan itu berakhir pada abad ke-19. Kekuatan-kekuatan kolonial Eropa memecah belah Somalia. Inggris menguasai wilayah utara, Italia mengambil wilayah selatan. Batas-batas buatan ini merusak struktur sosial tradisional dan menabur benih perpecahan yang kelak akan menjadi masalah besar. Setelah perjuangan panjang, Somalia akhirnya merdeka pada tahun 1960. Kedua wilayah British Somaliland dan Italian Somaliland bersatu. Ini adalah momen kebahagiaan dan optimisme. Namun persatuan ini rapuh. Perbedaan sistem administrasi, hukum, dan ekonomi yang ditinggalkan oleh penjajah menimbulkan ketegangan.
Situasi ini diperparah dengan kudeta militer oleh Siad Barre pada tahun 1969 yang membawa Somalia ke rezim otoriter, dan akhirnya Perang Saudara pada tahun 1991. Maka ketika kita melihat Somalia hari ini, kita tidak bisa hanya melihat konfliknya. Kita harus melihatnya sebagai sebuah bangsa yang pernah menjadi pusat peradaban kuno, menanamkan nilai-nilai Islam sebagai identitasnya, dan bertahan melalui masa-masa kolonialisme yang memecah belah. Kisah Somalia adalah pengingat bahwa di balik setiap krisis ada sejarah panjang yang membentuknya. Kisah ini mengajarkan kita tentang ketangguhan, tentang identitas yang tak goyah, dan tentang sebuah bangsa yang meskipun telah jatuh, sedang berjuang untuk bangkit kembali. Apa yang menginspirasi dari perjalanan panjang Somalia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video lainnya.